Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Nah, untuk tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian gerak lurus. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian jarak dan perpindahan. Siswa mampu menyebutkan contoh dari jarak dan perpindahan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu menjelaskan perbedaan kelajuan dan kecepatan, dan siswa mampu menjelaskan perbedaan percepatan rata-rata dengan percepatan saat. Nah, untuk kesempatan hari ini kita hanya akan menjelaskan itu dulu. Nah, selanjutnya nanti akan dijelaskan di pertemuan yang akan datang. Nah, gerak lurus, ya kan? Gerak lurus itu akan dibedakan menjadi 3 konsep utama, yaitu posisi, kecepatan, dan percepatan. Kalau posisi, vektor posisi seperti halnya resultan vektor kemarin ya. Perbedaannya itu nanti RB kurang RA. Nah, kecepatan itu ada arah, percepatan itu adalah perubahan dari kecepatan persatuan waktu. Arti gerak: suatu dikatakan bergerak manakala kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain, dijadikan sebagai titik acuan. Sedangkan benda yang dikatakan diam, ya maka kedudukan bendanya itu tetap, tidak ada pergeseran kedudukan. 2. Kalian lihat di ilustrasi ini, yang merupakan dari hewan yang bergerak adalah yang mana? 2. Yang mana? Nah, ya, ada macan tutul ya yang bergerak. Artinya macan tutulnya ini satu lagi kupu-kupu ya kan. Tadi kucingnya dari gerak lurus, gerak benda yang memiliki lintasan lurus itu dinamakan gerak lurus. Nah, gerak lurus suatu benda dalam kehidupan sehari umumnya tidak beraturan. Nah, sebenarnya benda itu bergerak itu tidak beraturan. Kenapa? Dia pasti akan sering berkurang kecepatannya, ya kan? Kalau beraturan itu adalah kecepatannya selalu tetap. Jadi kemana aja tetap, itu tidak ada, ya hampir tidak ada di kehidupan sehari-hari. Yang ada awalnya diam, nanti bergerak, diperlambat, ya kan, cepat. Kita masuk ke jarak dan perpindahan. Mana jarak, mana perpindahan? Mana jarak, mana perpindahan? Nah, kalau jarak itu keseluruhan lintasan yang dilalui oleh benda. Jadi kalau awalnya benda itu bergerak dari kuku, berarti kuku terus 8 meter ke arah atas, ya kan, terus ditambah dengan 6 meter ke arah kucing, itu disebut juga jarak. Kalau perpindahan itu adalah titik potong dari kuku-kuku langsung ke kucing, biasa yang disebut dengan resultan vektor, itu disebut juga perpindahan. Nah, kalau jarak seluruh lintasan berarti 8 tambah 6 hasilnya adalah
14. Kalau perpindahannya Pitagoras dari 8 dan 6, hasilnya 10 meter, 10 hasilnya. Seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan jarak itu seluruh lintasan. Kalau perpindahan hanya perubahan posisi saja. Jarak 8+6 sama dengan 14. Kalau perpindahan berarti akar dari 8 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 10 meter. Kenapa? Ini karena dia bentuknya segitiga siku-siku, menggunakan Pitagoras untuk suku miringnya. Jarak adalah besaran skalar, yaitu panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Jadi benda itu bergerak kemana aja, nah itu adalah jarak. Nah, perpindahan itu adalah besaran vektor. Besaran vektor yaitu perubahan kedudukan suatu benda atau perubahan posisi suatu benda. Tadi gimana? Dari 2 ke 4, min 4. Berapakah yang ditempuh oleh benda? Dari 2 ke 4 berapa? Yang berapa? Dari 2 ke 4. 2 min 4 berarti min 4 dikurang 2 sama dengan 6. Jadi dia kalau jarak itu tidak ada min dan plusnya, makanya dia mutlak nilainya. Jadi jaraknya adalah 6 satuan. Nah, perpindahannya gimana? Perpindahannya tempuh benda tersebut sebesar x2 min x1. Jadi x2 nya itu dia berhenti, min 4, x1 nya tadi dia berangkat, berarti min 4 dikurang min 2 sama dengan min 6 satuan. Jadi kalau jarak tadi mutlak hasilnya 6 satuan. Kalau perpindahan karena ada min dan plus, ya kan, ada arahnya, maka dia hasilnya min 6. Dari min 4 sampai 3, kira-kira jaraknya berapa? Nah, bergerak lagi dari min 4 ke 3, dari 3 ke min 1. Berapa ya? Awalnya dari ulang dulu. Awalnya dari min 4. Dari min 4 ke 3. Dari min 4 ke 3. Kalau jaraknya berapa? Min 4 ke 3 berarti 4 ke 3 berarti berapa? 7. Terus ke min 1 berarti 7, 8, 9, 10, 11, ya kan? Nah, kalau perpindahannya berapa? Perpindahannya hanya 3. Jadi jaraknya itu dari min 3 dari min 4 ke 3,
kembali lagi ke 1, itu berarti 28, 19, terus 0, 10, dan 1 berarti 11. Jadi jaraknya adalah 11 satuan. Nah, kalau perpindahannya berarti dari min 4 ke min 1, berarti min 3, min 2, 1, berarti 3 satuan, kayak gitu. Nah, ini kucing dari titik A dia bergerak ke dari A berarti min 5, min 4, min 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Terus kembali lagi berarti 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, berarti 16 satuan. Terus untuk perpindahannya berapa? Berarti perpindahannya dari A ke min 1, berarti ada 5 satuan ya. Berapakah jarak yang ditempuh A, O, B, O? Jadi tadi ya, kembali lagi ada 15, terusnya ada min 5, 16 ya, karena hanya 5 tambah 5 tambah 5 tambah 1 hasilnya 16. Ini 5 dikurang 1 hasilnya 4 tadi ya. Berapakah jarak yang ditempuh dari O tadi? O sampai B berarti 5, terus ke A berarti 10, tambah 10, 15, ke O lagi 5, 15 berarti 20, terus ke 3, 20 tambah 3, 23. Terus perpindahannya gimana? Perpindahannya kanan 5, positif semuanya, balik lagi 10, 10, balik lagi ke kanan 5, 5 dikurang 10 ditambah 5 ditambah 3, berarti hasilnya 3. Nah, ini 23, min 2, karena 5 kurang 3. ke 5,
Jadi 10 dikurang dengan 8. Karena di sini ya, itu tadi 10, 8 berarti 28. Nah, kita lanjut ke kelajuan. Kalau tadi jarak itu adalah seluruh lintasan yang dilalui oleh benda, maka di sini kelajuan. Kalau kelajuan adalah hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu yang ditempuh ya menempuhnya. Jadi kalau kelajuan itu menggunakan jarak dibagi waktu, yang sederhananya kayak gitu, jarak dibagi waktu. Nah, kalau kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Jadi sangat erat kaitannya antara jarak perpindahan dengan kecepatan dan kelajuan. Makanya kalian harus memahami jarak dan perpindahan, baru kalian akan memahami pula kelajuan dan kecepatan. Rumusnya sama sebenarnya. Kalau kelajuan itu menggunakan jarak S per T, kalau kecepatan itu adalah perpindahan. Maka kalau tadi jarak itu seluruh lintasan maka S, kalau perpindahan kan perubahan posisi aja, makanya delta S. Jadi ya, jarak tempuh per selang waktu ya kan, waktu keseluruhan. Ini adalah perubahan posisi per waktu juga. Contohnya kayak gini ya, kelajuan rata-rata hasil antara jarak total yang ditempuh bagi waktu untuk menempuhnya. PQ ditempuh selama 35 sekon, IR ditempuh selama 105 sekon. Maka berapakah kelajuannya? 10, 80. Kan kalau kelajuan kan jarak, kalau jarak maka dijumlah semua lintasannya, maka 60 tambah 80 hasilnya jaraknya berarti 140 dibagi dengan waktunya, berarti waktunya berapa? 35 ke 105, 35 ke 105 hasilnya 140 juga tambah, maka 140 dibagi 140 hasilnya 1 meter per second. Paham ya? Nah, yang kedua, kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata tadi adalah perpindahan per selang waktu. Nah, 60 dan 80 bentuknya segitiga siku-siku, maka dia menggunakan teorema Pythagoras. Maka perpindahannya adalah akar dari PR sama dengan akar dari PQ kuadrat tambah R kuadrat. Jadi PQ nya 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat, berarti 3600 ditambah 60.000, jadi 6400 hasilnya itu 10.000. Maka 10.000 adalah 100, maka perpindahannya 100, waktunya 140, berarti 0,714 meter per second. Itu untuk kecepatan. Nah, kecepatan sesaat adalah kecepatan rata-rata dengan selang waktu mendekati dengan 0, dimana kecepatan sesaat dalam bentuk limit itu V sama dengan limit delta T mendekati 0 delta S per delta T. Nah, ini sebenarnya matematikanya kalian belum mendapatkan. Nah ini agak
cukup sulit karena MTK-nya belum mendapatkan, atau untuk bentuk diferensialnya adalah I sama dengan GS per GT. Pada saat selanjutnya percepatan. Kalau percepatan apa? Perubahan kecepatan selang waktu tertentu, aja kecepatan atau kelajuan. Jadi A sama dengan delta V per delta T, artinya kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi dengan waktu, itu percepatan itu. Nah, mungkin itu aja untuk penjelasannya. Untuk sekarang nanti bisa ditanyakan kalau ada pertanyaan. Itu aja penjelasan pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.